RSUP Makassar adalah rumah sakit umum pusat milik Kementerian Kesehatan yang baru diresmikan di Kota Makassar beberapa bulan ini. Rumah sakit ini berfungsi sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk Indonesia Timur yang menawarkan fasilitas canggih untuk spesialisasi seperti jantung, otak, dan kanker, yang bertujuan mengurangi kebutuhan berobat ke luar negeri dan tentunya meningkatkan layanan kesehatan di kawasan Indonesia bagian timur itu sendiri. Beberapa gambaran tugas perawat di ruang rawat inap secara umum yakni melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama yakni melakukan pengkajian kondisi pasien secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Ada juga memberikan obat sesuai instruksi dokter dengan prinsip 6 benar, yakni benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar dokumentasi. Tidak lupa mengamati perkembangan kondisi pasien persif, memberikan dukungan psikologis kepada pasien ataupun keluarga itu sendiri, dan tentunya memantau TTV secara berkala. Ada juga mengikuti visit dokter dan menyampaikan laporan perkembangan pasien dan juga mencatat perubahan kondisi dan melaporkan segera bila ada kondisi gawat darurat. Tak lupa bekerja sama dengan dokter, apoteker, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan juga masih banyak lagi hal-hal tugas perawat di ruang rawat inap. Dan berikut adalah gambaran jenis pelayanan di tempat saya kerja. Selanjutnya, apa saja sih fenomena yang menjadi hambatan dalam pelayanan perawat khususnya di ruangan rawat inap? Dari sisi pelayanan, salah satunya yaitu beban kerja yang tinggi dan kurangnya staf. Hal ini tentu menghambat keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasien dan menjadikan asuhan keperawatan menjadi kurang komprehensif. Dari sisi aspek manajemen, biasanya ini ada manajemen konflik antar nakes di ruangan, tentu antara dokter dan perawat itu sendiri, yang mana bisa mengganggu kinerja dan profesionalisme. Dan terakhir, dari sisi manajemen atau aspek administrasi, salah satunya itu sistem teknologi yang kurang memadai, misalnya kendala jaringan saat mengentry atau menginput data pasien, yang tentu bisa menghambat efisiensi kerja. Dan juga ada salah satu kasusnya yaitu kurang optimalnya manajemen administrasi saat pasien pulang, yang bisa menghambat perputaran tempat tidur antara pasien pulang dan pasien yang akan masuk. Saya rasa itu saja salah satu atau beberapa fenomena yang berada di ruangan tempat kerja saya, yaitu ruangan rawat inap 8D. Dan terakhir, dari gambaran beberapa tugas perawat tadi di cuplikan video itu, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN tentu sangat erat. Kenapa sangat erat? Karena perawat-perawat inap merupakan ASN yang menjalankan pelayanan publik di bidang kesehatan. Untuk manajemen ASN-nya sendiri, ini memastikan perawat bekerja sesuai kompetensi dan kinerja. Dan untuk smart ASN atau konsep smart ASN itu bisa mendorong perawat
menjadi perawat yang profesional, berintegritas, melek teknologi, adaptif, demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lebih baik. Saya rasa itu saja terkait tugas hari ini. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.